Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisa metode bisection. Metode bisection ini kita sebut juga atau kita kenal juga dengan metode bagi dua. Nah, metode bisection adalah termasuk ke dalam kelompok metode tertutup dalam analisa numerik persamaan nonlinear. Jadi ada pada persamaan nonlinear ini untuk metode tertutup ada metode bisection, ada metode regula falsi, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang umum digunakan adalah metode bisection dan metode regula falsi. Sekarang kita coba membahas tentang metode bisection terlebih dahulu. Nah, prinsip utama dari metode analisa numerik untuk nonlinear ini adalah mencari nilai X, di mana nilai X ini nanti yang memenuhi persamaan fungsi fx harus sama dengan 0. Jadi ketika nilai X dimasukkan pada fungsi fx-nya, maka dia harus 0, ya. Nah, sesuai dengan namanya metode bagi dua, ya, metode ini prosesnya yang membagi dua selang A dan B, ya, pada koordinat X. Jadi nilai-nilai X kita tetapkan untuk batas bawah A. Nah, kemudian untuk B adalah batas atasnya, ya. Nah, nilai bagi dua ini kita lambangkan dengan simbol atau notasi C, ya, sehingga menghasilkan selang baru, yaitu selang A dan C dan selang C dan B. Kita lihat dari analogi grafik atau kurva yang ada pada layar. Di sini kita lihat pertama nilai X di sepanjang koordinat X ini. Sini adalah nilai A, ya, nilai A untuk batas bawahnya. Nilai A untuk batas bawah ini kita tentukan dulu, dan batas atasnya untuk nilai B juga kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian kita bagi dua antara A dan B ini, ya, kita bagi dua, kemudian C. Nah, sehingga kalau kita lihat mana yang lebih dekat ke X-nya. Nah, sehingga di sini kita yang lebih yang ada nilai X sama dengan fx-nya sama dengan 0, kita lihat x-nya itu nilainya di sini. Ya, untuk fx sama dengan 0, nilai x-nya di sini. Sehingga kalau kita dapat yang pembagian pertama nilai C-nya di sini, maka nilai X-nya berada antara C ini dengan B, sehingga selangnya berubah menjadi antara C dan B sekarang, ya. Kemudian sekarang nilai C yang sini menjadi nilai A-nya. Nah, kita lihat juga titik tengah atau pembagian C ini dengan nilai B. Ternyata dapat di sini, ya, di sini C2. Nah, C2 di sini, dan nilai fx sama dengan 0-nya, nilai x-nya berada di antara C ini dengan B ini, sehingga selangnya antara C ini dengan B ini, selang baru, ya. Selang barunya berubah menjadi C ini dengan B ini. Kemudian kita lihat lagi titik tengahnya. Titik tengahnya sekarang C ini dengan B adalah di sini, ya, di sini. Sehingga nanti sini kita rubah, ya, kita rubah sini salah. Nah, berarti nilai fx sama dengan 0-nya di sini, pada x yang di sini, ya, sehingga C3-nya di sini lagi, ya. C3-nya berubah di sini, maka yang selangnya berubah antara
C4 C2 di sini dengan C3 yang di sini ya. Jadi di sini. Jadi begitu seterusnya sampai benar-benar X-nya itu mendekati nilai Fx-nya sama dengan 0. Selalu terus gitu ya. Sampai di sini mendekati. Nah, begitu sebenarnya proses dari pencarian nilai akar persamaan X ini. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana tahapan atau proses iterasi dari analisa numerik untuk persamaan nonlinear, metode tertutup dengan metode bisection. Yang pertama kita tentukan selang batas bawah dan batas atasnya atau selang AB-nya di sepanjang X sebagai titik awal ya. Kita tentukan untuk analisa iterasi pertama, kita tetapkan A dan B-nya terlebih dahulu, lalu kita hitung berapa FA-nya, berapa FB-nya. Kemudian selanjutnya yang kedua kita cek apakah perkalian A dan perkalian FA dengan FB ini kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti proses bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bagi nilai A dan B-nya untuk menentukan nilai C, atau selang A dan B kita bagi 2 untuk menentukan nilai C atau titik tengah dari C di sepanjang koordinat X ya. Jadi A, B, dan C ini adalah nilai-nilai X ya, adalah nilai-nilai X. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan nilai C-nya, yaitu dengan rumus tadi. C sama dengan A ditambah B per 2 atau setengah A tambah B. Kemudian yang kelima, yang langkah selanjutnya, iterasi kita lanjutkan pada selang baru berdasarkan perkalian FA dikali FC. Nah, jadi kalau setelah kita dapatkan nilai C, itu kita cari FC-nya juga ya, kita cari FC-nya juga berdasarkan persamaan atau fungsi dari Fx-nya nanti ya. Bagaimana fungsi Fx-nya kita masukkan ke persamaan itu, nilai-nilai C, A, dan B tadi ya. Lalu kita cek lagi apakah perkalian FA dengan Fx dengan FC ini besar dari 0 atau kecil dari 0 ya. Kalau perkalian FA dengan FC besar dari 0, maka selangnya menjadi selang baru. Nah, sekarang nilai C yang kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan dari setengah dari A tambah B ini, itu menjadi nilai A-nya sekarang. Nah, jadi begini. Jadi untuk nilai selang A-nya, selang batas bawahnya, kita gunakan nilai C sekarang. Kalau perkalian FA dan FC-nya itu besar dari 0. Tapi kalau perkalian FA dengan FC-nya itu kecil dari 0, maka selangnya berubah menjadi nilai C itu menjadi selang batas atas ya, atau menjadi nilai B. Jadi nilai C yang kita dapat dari sini tadi itu menjadi nilai B pada selang yang baru ya. A tetap, yang berubah nilai B-nya. B-nya yaitu nilai A yang kita dapatkan dari sini. Nah, itu proses bagaimana kita menentukan akar persamaan X untuk memenuhi Fx sama dengan 0. Nah, kalau kita lakukan dengan manual, tentu ini akan lebih lama ya. Tapi yang di sini kita menekankan bagaimana konsep analisa numerik dalam aplikasinya nanti kita di lapangan. Kalau kita sudah tahu konsepnya, berarti nanti akan lebih mudah ketika kita dihadapkan dengan analisa matematis yang lebih rumit ya.